Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Perjumpaan yang membuat si lumpuh dapat berjalan. Salam saudaraku, dia berasal dari Kapernaum. Hidupnya sangat berbeda dengan orang-orang lain. Sepanjang hidupnya dia hanya bisa terbaring karena dia lumpuh. Namun dia bersyukur karena dia memiliki 4 orang sahabat yang selalu menemani dirinya, sehingga dia tidak pernah merasa kesepian. Bukan hanya dirinya, tetapi sahabat-sahabatnya juga menginginkan dirinya dapat berjalan sama seperti mereka. Pada suatu hari, Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum. Berita Tuhan Yesus ada di sebuah rumah di Kapernaum tersiar begitu cepat, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Kedatangan Tuhan Yesus ke kota mereka memberikan harapan bagi keempat sahabatnya. Mereka bergegas membawa sahabatnya yang lumpuh untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Si lumpuh digotong dengan tandu oleh keempat sahabatnya. Dia bersuka cita, dia berharap dia akan segera dapat berjalan seperti sahabat-sahabatnya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Tuhan Yesus karena orang banyak itu. Melihat hal itu, si lumpuh merasa sedih, hilang harapannya untuk dapat berjalan. Namun seorang sahabatnya mengatakan, "Kita belum kehilangan harapan, masih ada jalan. Kalau kita tidak bisa lewat pintu, kita bisa lewat atas. Mari kita bongkar atap rumah itu dan menurunkan sahabat kita ini untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus." Si sulung melihat keempat sahabatnya bersemangat, sekalipun mereka harus bersusah payah menaiki tangga sambil menggotong dia dan menjaga keseimbangan supaya dia tidak jatuh dari tandu. Akhirnya mereka telah tiba di atap rumah. Sekalipun lelah, keempat sahabatnya dengan semangat membongkar atap rumah itu dan kemudian perlahan-lahan menurunkan dirinya. Hatinya berdebar-debar saat dia berada di hadapan orang banyak dan dia melihat seseorang yang sedang berbicara. Dalam hatinya dia bertanya, apakah dia yang bernama Tuhan Yesus? Markus 2 ayat 5-11. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Tuhan. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Tuhan sendiri? Tetapi Tuhan Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.'" Mendengar perkataan Tuhan Yesus, si lumpuh merasa ada sesuatu terjadi di dalam dirinya. seperti ada kekuatan yang memampukan dia untuk berdiri
Dan di depan mereka semua, dia mengangkat tandunya. Dia melompat dengan sukacita dan memuliakan Tuhan. Bukan hanya dia saja yang bersukacita, tetapi 4 orang sahabatnya juga sangat bersukacita karena sahabatnya yang lumpuh telah dapat berjalan. Dan mereka berlima pulang dengan penuh sukacita sambil memuliakan Tuhan. Saudara, apakah kita juga sudah menjadi sahabat yang baik yang mau berjuang bagi sahabat kita? Mari kita belajar menjadi seperti sahabat dari orang lumpuh tadi. Belajar untuk berjuang bagi saudara-saudara kita, bagi sahabat-sahabat kita, bagi teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan kita. Belajar untuk tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Mengasihi mereka, memberi semangat kepada mereka, menolong, mendoakan mereka, dan berjuang bagi keselamatan mereka. Seandainya saja si lumpuh tidak mempunyai 4 orang sahabat yang begitu peduli dengan dia, si lumpuh akan tetap menjadi lumpuh. Ingat, Tuhan menempatkan gerejanya di tengah-tengah dunia ini untuk diberkati dan untuk menjadi berkat. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Melalui pelajaran firman Tuhan pagi hari ini, kami mau belajar juga untuk berjuang bagi teman-teman kami yang membutuhkan bantuan kami. Kami mau belajar untuk tidak mementingkan diri kami sendiri. Pakai kami Tuhan, kami siap untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami. Kami siap untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi keselamatan saudara-saudara kami, teman-teman kami, dan sahabat kami. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tuhan Yesus memberkati.